Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakra aura laduni, salam keberkahan. Allahu Akbar. Menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana cara saya mempelajarinya? Nah, ini yang sering saya baca di kolom komentar. Bagaimana cara saya bergabung? Jadi, sebelum teman-teman bertanya bagaimana cara saya bergabung, saya kasih tahu pada teman-teman, kami bukan personal, kami adalah perguruan. Perguruan kami adalah Cakra Aura Laduni. Jadi perguruan kami hanya menurunkan ilmu laduni, yaitu laduni bela diri dan pengobatan. Karomahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi saya di sini klarifikasi kepada penonton bahwa ilmu yang kami siarkan bukan ilmu tenaga dalam, bukan khodam, bukan ilmu kejawen. Jadi ilmu yang kami siarkan adalah ilmu karomahnya Sunan Kalijaga. Ilmu laduni yang bisa diturunkan cuma dua, yaitu bela diri dan pengobatan. Nggak ada lagi. Jadi yang kami turunkan hanya karomah bela diri dan pengobatan. Ini ilmunya Sunan Kalijaga. Untuk cara mendapatkannya adalah bukan dipelajari teman-teman, tapi diijazah dari saya sebagai guru. Nah, saya mengijazah itu artinya mengisi ke badan. Lalu aman tidak diisi di badan? Nah, ini yang sering teman-teman tanyakan. Apakah aman atau tidak? Jadi konotasinya jangan ke hal negatif. Jadi ilmu ini tidak bisa diisi ke benda, tapi karomahnya itu ada di badan. Aman, karena ini karomah. Karomahnya Sunan Kalijaga. Bukan kejawen, bukan ilmu hitam, bukan khodam. Jadi ini benar-benar murni ilmu ketauhidan, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah diisi di badan, murid wajib taubat, wajib hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya malas sholat harus kerjakan sholat 5 waktu, karena amalannya hanya sholat 5 waktu. Setelah diijazah tidak ada wirid yang kami berikan, tidak ada latihan, tidak ada kedut perut, tidak ada tarik nafas. Jadi murni ini karomah bela diri. Jadi ilmu ini ada tingkatan-tingkatannya, dimulai dari 5 tingkat atau full tingkatan. 5 tingkat adalah ilmu dasar bela diri: jeblak, rapat, lemes, pingsan, merengkel. Untuk full tingkatan itu 87 tingkat. Tingkatan ke-88 adalah tingkatan gabungan. Jadi semua ilmu laduni bela diri terkumpul dalam satu tingkatan, yaitu tingkat ke-88, ilmu gabungan. Nah, tingkat 89 ini tingkatan pengobatan. Baru nanti setelah masuk ke tingkat 89 baru ada wiridnya dari ayat Al-Quran, karena ini tingkat pengobatan. Pengobatan ini sanadnya dari Sunan Gunung Jati yang diajarkan pada Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi ilmu yang saya siarkan ini murni adalah siar keilmuan untuk pertahanan diri, bukan untuk gaya-gayaan, bukan kesombongan, bukan pamer, ya. Nah, ilmu laduni ini dari Cakra Aura Laduni sanatnya. Ya, sekarang saya pimpin perguruan Cakra Aura Laduni. Jadi kami tidak menginduk ke perguruan manapun, karena memang produk ilmu laduni adalah Cakra Aura Laduni. Bagi teman-teman yang ingin bergabung, langsung WhatsApp, bukan SMS, bukan email, langsung WhatsApp. Tidak perlu sungkan-sungkan. Masalah gabung gak gabung itu urusan belakangan. Yang penting paham dulu, tabayun dulu. Adapun netizen yang tidak suka dengan siar kami di skip saja. Karena kami tidak pernah menghina perguruan manapun, tidak pernah menghina praktisi manapun. Yang saya turunkan adalah keaslian ilmu, kejujuran ilmu. Ilmu kami adalah ilmu laduni karomah Sunan Kalijaga. Kami siarkan kepada sahabat-sahabat yang berminat, yang mau. Bagi yang nggak mau ya skip aja. Nomor WhatsApp saya M3 ya teman-teman ya. WhatsApp saya M3. Jadi hanya satu nomor WhatsApp saya. Silakan langsung japri aja di 0857 8072 4236. Kalau dari teman-teman di Malaysia tinggal tambahin kode aja +62. Langsung masuk nanti WhatsApp-nya. Jangan SMS. Hari ini nggak laku SMS. Kita mainnya WhatsApp. Kalau teman-teman SMS saya nggak saya balas. Berguru yang lebih baik adalah bertemu. Tapi kalau teman-teman terhalang oleh jarak, bisa jarak jauh. Jarak jauh metodenya cukup video call seperti ini. Pastinya diawali dengan akad dulu.
Ilmu yang kami turunkan ini bermahar, tidak gratis. Karena nggak boleh dikasih gratis, ilmunya udah jadi soalnya. Ketika diisi pada siapapun, langsung bisa digunakan di waktu yang tepat. Ketika diisi pun terasa kok. Nah, saya akan menjelaskan ilmu laduni karomahnya Sunan Kalijaga. Ini merupakan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh seorang hamba Allah yang soleh tanpa dipelajari atau melalui suatu tahapan. Karena itu pula ilmu laduni bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Raden Mas Said atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Kekhususan ini tidak dimiliki oleh para wali lainnya. Jadi perguruan kami adalah Cakra Aura Laduni. Ilmunya adalah ilmu laduni. Ilmu laduni tidak bisa diisi-isi ke benda. Jadi diisinya di badan. Pengisian di badan aman, tidak menghambat usia. Karena ini ilmu putih, bukan kejawen, bukan khodam, bukan ilmu hitam. Jadi aman. Lalu kalau ada yang mengatakan kesyirikan, maka saya tanya, mulia siapa Anda dengan Kanjeng Sunan Kalijaga? Kanjeng Sunan Kalijaga adalah seorang waliullah. Beliau seorang wali dari 9 wali, wali songo, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Maka tidak sepantasnya menjas orang mengatakan syirik. Lalu ada yang mengatakan, kalau memang ilmu ini ada, seharusnya Rasulullah SAW dulu waktu perang beliau tidak terluka. Maka saya jawab, kita manusia biasa, kita bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau kalau mau tinggal minta saja kepada Jibril, minta tolong. Ya Jibril, hancurkan kaum kafir Quraisy. Akan dihancurkan oleh Jibril seperti kaum Ad dan Samud. Nah, kita ini manusia biasa. Nah, manusia biasa seperti kita pun butuh syariat. Nah, syariatnya ini adalah ilmu Allah, yaitu karomah Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi, keilmuan dari perguruan kami, Cakra Aura Laduni, ini merupakan nama resmi keilmuan yang merupakan ilmu kewalian. Warisan yang bersanad langsung kepada Kanjeng Sunan Kalijaga tanpa perantara. Fungsi dari keilmuan tersebut adalah sebagai pertahanan diri, terapi diri, baik medis maupun non-medis. Adapun fungsi bela diri tersebut adalah sebagai perisai diri dari orang zolim, gangguan jin fasik, penyakit non-medis yang tak kunjung sembuh, penangkal sihir, santet, teluh, guna-guna, gendam, hipnotis, dan lain sebagainya. Ini bisa disembuhkan dengan ilmu laduni karomahnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Setiap murid, setiap orang yang sudah kami ijazahi keilmuan tersebut, maka akan ada selamanya selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu laduni bela diri karomah Sunan Kalijaga adalah ilmu ketauhidan, khariqul adah, pengetahuan ilmu di luar batas nalar manusia. Hukum memilikinya adalah boleh. Dalam ilmu tauhid disebut jaiz akli, yang definisinya adalah boleh menerima sesuatu yang ada meski tidak terlihat zatnya. Artinya ada dan tiadanya bisa diterima, bisa dirasakan manfaatnya, meskipun perkara yang tidak biasa atau di luar jangkauan akal pikiran manusia. Jadi cara mengimaninya adalah kita akal dan hati mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu Allah itu luas. Nah, makanya ilmu ini disebut ilmu ketauhidan. Baginya tiada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun. Karomah bela diri, sumber energi kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, makomnya di atas maunah dan makrifat. Ilmu ini sudah ada, sudah matang. Jadi ketika diisi langsung jadi. Murid tidak perlu bersusah payah. Ini yang disebut karomah. Tidak perlu lagi zikiran, wirid tertentu, tidak perlu tarik napas atau lain sebagainya. Jadi karomah Sunan Kalijaga ini tanpa wirid atau mantra, tanpa lelaku tertentu. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga ini memiliki 3 orang istri. Istri pertama itu Dewi Sarah, Siti Zainab, dan Siti Hafsah. Dari pernikahannya dengan Dewi Sarah, beliau memiliki 3 anak, yakni yang pertama Raden Umar Said atau Sunan Muria, yang kedua Dewi Rukoyah, yang ketiga Dewi Sofia. Dan hingga kini keturunannya sudah habis, tidak ada keturunannya. Hati-hati dengan orang-orang yang ngaku-ngaku saya keturunan Sunan Kalijaga. Itu penipuan, dusta, karena keturunannya sudah habis. Nah, beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada 1478. Usia beliau 102 tahun. Beliau wafat dimakamkan di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Itu makam aslinya, bukan di Tuban atau Senori.
Jadi makam aslinya ada di Demak. Pada masa abad ke-15 atau 16, Sunan Kudus yang tidak sepaham dengan Kanjeng Sunan Kalijaga dan karena memiliki persaingan ketat dalam konflik politik dan budaya di Kerajaan Demak. Ini salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa saat itu. Jadi persaingan ini juga berdampak pada perkembangan Islam di Pulau Jawa. Di sisi lain, ada yang bernama Syekh Siti Jenar. Beliau ahli ma'rifat. Beliau mampu memiliki ilmu Sunan Kalijaga, menduplikat ilmu karomahnya. Karena beliau seorang ahli ma'rifat, nah sayangnya tidak bisa diturunkan. Jadi kisah konflik beliau yang asli itu adalah Sunan Kalijaga dan Siti Jenar memisahkan diri dan pergi menjauh, bukan dipenggal. Itu yang di film hanya gimmick saja. Nah, semasa hidup Kanjeng Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung dan ahli dalam ilmu kebatinan. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Kanjeng Sunan sangat toleran. Beliau Kanjeng Sunan berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya. Maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mempengaruhi. Itulah metodenya Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, Kanjeng Sunan berkeyakinan jika Islam sudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya, maka dengan sendirinya kebiasaan lama akan menghilang. Oleh karena itulah beliau menggunakan pertama kesenian, kedua kebudayaan, ketiga ilmu kebatinan, yaitu ilmu laduni ini sebagai sarana berdakwah. Metode beliau sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam karena beliau. Di antaranya ada Adipati Pandanaran, Kartasuro, Kebumen Banyumas, serta Pajang. Itulah yang diislamkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, apabila teman-teman mendalami lagi tentang ilmu laduni, jangan salah berguru. Kalau teman-teman berguru di Cakra Aura Laduni, ketemu saya itu lebih tepat, ya. Sanatnya jelas, ilmunya jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan keilmuan kebatinan ini. Adapun kalau orang yang nggak percaya, nggak suka, itu skip aja, tonton channel lain aja. Nah, kalau teman-teman ahli spiritual, ahli kebatinan, dia paham tentang ilmu ini. Cara mendapatkannya di mana? Hanya satu, dari pusatnya, itu Cakra Aura Laduni. Siapapun bisa, asalkan amanah dan istiqomah.